Jumat Agung, di mana kita akan ingat penderitaan kematian Tuhan Yesus dengan judul Yesus datang bagi semua orang yang putus harapan. Kita mau ambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 42, dan kita ingat Yesus datang ke bumi ini. Selalu dia waktu di sini menunjukkan sikap bahwa dia datang untuk orang berdosa. Lukas 5, waktu orang Farisi tegur kenapa Yesus minum dan makan dengan orang berdosa. Yesus jawab, bukan orang yang sehat yang perlu dokter, tapi orang yang sakit. Saya datang untuk panggil bukan orang benar, tapi orang yang berdosa. Jadi itu tujuan, ciri khas hidup Yesus sampai disalib. Ibrani 12 ayat 2, karena sukacita Yesus bertekun menuju ke salib. Sukacita karena keselamatan yang disiapkan bagi orang berdosa. Yohanes 19 ayat 17 dan 18, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ ia disalibkan, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi baca tulisan itu dan mereka tidak suka. Mereka komplain ke Pilatus karena Pilatus buat dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Tapi Pilatus bilang, apa yang saya tulis tetap tertulis. Jadi penyaliban itu hukuman yang hanya untuk kriminal paling berat. Warga kerajaan Romawi tidak bisa dihukum seperti itu. Mereka hanya pakai, bukan di Roma, tapi mereka hanya pakai di daerah penjajahan sebagai pelajaran bagi orang masyarakat di sana yang dijajah. Jangan lawan Roma. Dan sebelum diikat di salib, harus dipukul, dicambuk dengan rotan yang berduri, ada bahan tajam di ujung-ujung yang masuk dalam kulit dan merobek kulit sampai berdarah. Tujuannya harus kehilangan darah sebelum dinaikin di salib. Dan waktu dinaikin di atas salib, darah tetap keluar dengan matahari panas dan keluar darah supaya dalam 24 jam orang biasa meninggal. Kalau dia tahan cambuk dan dia gantung di salib, biasanya tidak tahan lebih dari 1 hari karena semua kehilangan darah, tidak bisa. Dan nafasnya sesak, akhirnya mati. Kenapa Yesus dihukum seperti itu? Karena dosa saudara dan saya. Dosa kita pelanggaran paling berat. Ini hukuman untuk orang yang salah, yang paling berat. Kita juga dosa kita paling berat. Tidak ada pelanggaran lebih jahat daripada dosa saudara dan saya. Tak ada dosa kecil, tidak ada dosa ringan, semua berat. Dan Yesus bayar lunas dosa total saudara dan saya. Yesus tidak ditangkap, tidak dibunuh. Dia memberi diri untuk mengganti saudara dan saya. Yesus disalibkan di tengah-tengah 2 orang yang berdosa. Pada waktu kematian tetap dia menyatu dengan orang berdosa. 2 orang ini, kiri dan kanan, mereka punya dosa di dalam diri, mereka punya dosa di atas. Yesus tidak punya dosa di dalam, tapi dia punya dosa di atas. Artinya apa? Kalau saudara pernah lewat lampu merah, ada di jalan raya dan dengan kendaraan, dan ada lampu merah dan saudara lewat, pernah? Pasti pernah. Kalau saudara lewat dan tidak ada polisi tangkap, ya dosa pelanggaran, dosa di dalam. Kamu sudah langgar lalu lintas, jadi salah. Tapi kalau polisi tangkap, itu salah juga, ada denda. Jadi ada salah di dalam, ada salah di atas. Dosa di dalam, dosa di atas berarti vonis salah. Yesus tidak punya dosa di dalam. Dia hanya divonis di atas salah. Dia ambil semua hukuman
kita di atas dia. Dia ambil semua. Tidak harus, tapi dia rela membuat begitu. Dan Pilatus pasang papan Yesus orang Nazaret, dia raja orang Yahudi. Dan dia mau semua bahasa harus semua tahu ini ini raja. Walaupun orang Yahudi komplain tidak suka, tetap. Jubah Yesus ayat 23, 24. Mungkin saya tidak bisa baca semua, tapi kita tahu bahwa jubah ada satu tenunan, tidak disambung menyambung. Dan di dalam perjanjian lama, hanya imam besar, dia punya pakaian seperti itu. Dan ini sebetulnya pakaian orang miskin. Dan Yesus adalah imam besar yang mewakili manusia di depan Allah. Dan tentara berjudi untuk dapat ini karena tidak bisa dipotong-potong. Harus siapa yang bisa dapat satu kali. Mereka buta terhadap siapa ini yang ada di depan mereka. Ayat 25-27 Yesus lihat ibunya. Dan dia perhatikan ibunya. Dan dia beritahu Yohanes untuk ambil ibu dan jaga dia sebagai mama sendiri. Pada saatnya terakhir, Yesus selalu memikirkan orang lain. Dan ibu-ibu mengikuti Yesus sampai ke salib. Kenapa? Ingat 1 Yohanes 4:18, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mereka tidak takut ikut sampai ke salib karena kasih Yesus sudah beri harapan bagi mereka. Yesus tahu apa yang ibu rasakan melihat anaknya di atas kayu salib. Dan dia perhatikan. Saudara-saudara dia sendiri tidak percaya dia, tapi dia percaya Yohanes untuk jaga mama sesudah dia tidak ada. Sampai detik terakhir, Yesus memikirkan orang lain, bukan diri sendiri. Dan 28, dia bilang, aku haus. Apa pentingnya perkataan Yesus ini? Karena ini nubuatan terakhir yang harus digenapi sebelum semua selesai. Dari Mazmur 22 dan 69 sudah dinubuatkan. Dan Yesus menunjukkan bahwa dia menjadi manusia. Haus, menderita. Dia semua yang dia ambil dari manusia dalam diri sendiri. Ini bukan Allah yang tidak menderita. Dia sangat menderita. Mereka anggap bunga karang dicelupkan dalam anggur asam sampai ke mulut Yesus. Ini gambaran waktu di Mesir. Hisop dicelupkan dalam darah domba dan dinaikin dan digosok di atas pintu supaya malaikat maut tidak lewat. Jadi Yesus menggenapi nubuatan gambar-gambar ini. Dia anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia, kembalikan kita ke rumah Bapa. Ayat 30 Yesus katakan sudah selesai. Ada dalam bahasa asli Yunani ini tetelestai. Matius, Markus, Lukas hanya katakan Yesus dengan berseru dengan suara nyaring. Hanya Yohanes yang kasih tahu kata-kata. Dan ini bukan sudah selesai. Sudah selesai. Ini tetelestai. Ini kata kemenangan. Sudah tuntas. Sudah lunas. Semua yang tujuan saya di dunia ini sudah selesai. Dan dia menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Ini bukan orang yang mati dalam kelemahan. Ini orang yang mati dalam kemenangan luar biasa. Dia serahkan nyawanya. Ayat 36, tidak ada yang tulang yang patah. Karena sudah dinubuatkan, tidak akan ada begitu. Mereka selalu patahkan tulang kaki orang disalib supaya turun badannya dan sesak nafas dari paru-paru dan bisa cepat mati. Tapi mereka datang ke Yesus dan sudah menyerahkan nyawa, tidak harus patahkan tulang. Ayat 36 mereka memandang kepada dia dan yang mereka tikam. Kenapa Yesus ditikam? Untuk memastikan kematiannya. Ini tindakan ngeri sebetulnya, dan tombak masuk tembus di jantungnya Yesus. Menggenapi nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama tentang kaki di Keluaran 12 ayat 46, Bilangan 9:12, Mazmur 34 ayat 20, tentang tikam Zakaria 12 ayat 10. Semua nubuatan digenapi.
Dalam kematiannya Yesus membangkitkan juga dua orang yang dulu terikat sedikit dengan takut. 38-39, Yusuf dan Nikodemus. Nikodemus anggota Mahkamah Agama yang percaya sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang mereka berani minta izin untuk menguburkan mayat Yesus. Mereka bangkit waktu Yesus mati karena mereka lihat dia lebih daripada manusia biasa. Dan hari ini kita renungkan penderitaan kematian Yesus. Apa pentingnya bagi saudara dan saya bahwa Yesus adalah Raja. Dalam kematian, dia mati sebagai Raja di atas semua. Di atas dunia dengan COVID sekarang, Yesus adalah Raja. Dan dia mati, waktu dia mati semua selesai. Tidak harus ditambah-tambah, tidak ada yang saudara dan saya bisa buat untuk menambahkan kepada semua yang Yesus buat. Sudah selesai. Dan kita bisa dapat harapan. Besok akan lebih baik daripada hari ini. Karena Yesus, Raja, sudah mati mengganti saudara dan saya. Mari kita renungkan semua ini hari ini. Siapkan hati untuk hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya.